رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Anak-anak bisa ikuti semua dari rumah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Oke, yang kedua kita sholawat tibil qulub ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang tahu sholawat kisah Rasul? Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadi. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya
Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 lagi. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekali lagi ya, di umur 30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afifah untuk sholawatnya. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Manajer Pendidikan Yayasan Pembina Dakwah Islam Asyakirin Pondok Bambu, Bapak Dr. Andes Asmawi Hussein MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Asyakirin, Mr. Rahmat Gumanti, beserta tim manajemen SDIT Asyakirin, juga Bapak Ibu Guru yang mulia, yang saya hormati Ibu Ketua Komite SDIT Asyakirin beserta ibu-ibu lainnya, yang saya hormati anak-anakku yang hari ini sedang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena kita bisa melaksanakan acara yang cukup baik ini, yaitu acara Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan lahirnya beliau, maka kita menjadi umat yang memiliki ajaran yang tiada bandingnya bagi pemeluknya. Salawat dan salam juga kita tujukan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dan kita berharap di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya dan kita semua mendapat surganya, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Para anak-anakku yang Bapak banggakan, serta Bapak Ibu Guru dan orang tua murid, peringatan Maulid Nabi merupakan satu event atau satu agenda yang sudah dirancang oleh manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil-wakilnya. Dan saya sebagai manajer merasa berbahagia karena kita bisa merayakan dan juga melaksanakan peringatan ini dengan cukup baik. Saya lihat dari jumlah partisipannya luar biasa. Hampir di atas 300 orang partisipan ya. Dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita berharap kepada anak-anak kita, putra-putri kita, siswa-siswi SDIT Asyakirin dapat menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah SAW. Karena dengan mencintainya, insya Allah kita juga akan mendapatkan beberapa keunggulan atau keutamaan di dalamnya. Dan kita diakui sebagai umatnya, dan ini akan kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Karena dari sekian nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad SAW yang peduli akan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan dengan mencintai, memupuk, dan menambah rasa kecintaan sejak dini, insya Allah kita akan mendapat bekal yang baik di kemudian hari. Yang kedua juga, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat meneladani seluruh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Karena jika kita gali dan diteliti oleh beberapa ahli di dunia, maka inilah pribadi agung, pribadi mulia yang perlu kita contoh dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Karena ada seorang ahli, yaitu Michael Hart, di mana beliau mengatakan dari urutan nabi itu, maka Nabi Muhammad dari urutan orang penting di dunia itu, atau orang tokoh dunia itu,
maka Nabi Muhammad menduduki best of the best. Dia menduduki peringkat pertama sebagai orang terbaik di dunia. Dan kita umatnya merasa bersyukur dengan hal itu dan perlu kita teladani sebagai satu ya sikap yang terbaik yang ditunjukkan, yang dapat kita tunjukkan. Karena terus terang saja barangkali sebagai pribadi kita melihat jika kita bertanya kepada anak-anak, siapa idola kalian? Pasti banyak yang menyatakan idolanya adalah para artis, para tokoh, dan sebagainya. Saya jarang mendengar idola yang dikemukakan oleh orang yang saya tanya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan panutan dalam bersikap, bertutur, dan berkata. Jarang di antara anak-anak jika ditanya, kamu idolanya siapa, nak? Pasti anak-anak juga menyatakan idolanya adalah artis yang terkenal, atau pemain bola yang terkenal, pemain basket yang terkenal, dan lain sebagainya. Tetapi saya jarang tapi jarang mendengar dan membaca jika ditanya idolanya adalah nabinya, yaitu Muhammad SAW. Makanya dengan peringatan Maulid ini, kita harus memupuk rasa cinta kita kepada beliau. Karena dengan rasa cinta yang dalam, apapun insya Allah akan kita lakukan untuk mencintainya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Abbas dan timnya yang sudah bersusah payah mengadakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan salut untuk semua anak-anak, semoga Allah memberi kemudahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya pribadi dan yang benar adalah dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Asmawi Hussein MPD atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Kepala Sekolah SD Tiasa Kirim Pondok Bambu kepada Bapak Rahmat Gumanti SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Manajer Pendidikan, Bapak Asmawi, Dr. Andes Asmawi Hussein MPD. Yang kami hormati Ibu Komite dan pengurus. Yang kami hormati juga, alhamdulillah sudah bergabung Kakak Pembina Pramuka. Kami ucapkan selamat bergabung. Dan juga Bapak Ibu Guru SD Tiasa Kirim serta juga panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Dan juga anak-anakku sekalian, peserta didik SD Tiasa Kirim, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita masih bisa dikumpulkan, masih bisa bermuajah, berkumpul walaupun dalam virtual. Apakah kalian siap untuk mendengarkan dongeng? Ya, nggak apa-apa. Suaranya di unmute saja, Pak Iqbal. Saya mau dengar semangat mereka memperingati, semangat mereka mensiarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian siap untuk mengikuti peringatan? Ya. Biasa. Prestasi. Oke. Anak-anak sekalian, peringatan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk pengewajahan kita
untuk mengimplementasikan kita bahwa kita cinta Rasulullah. Siapa yang cinta Rasulullah? Saya. Alhamdulillah. Maka kalian juga wajib menyayangi, wajib mengikuti, ya, juga wajib untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Silakan baiklah, pensilnya, screenshotnya. Muhammad sebagai teladan, yaitu baik, anak-anakku sekalian, Rasulullah sebagai teladan adalah sebagai contoh perbandingan. Rasulullah sebagai panutan adalah orang yang diikuti. Rasulullah sebagai idola pujaan. Nah, misalnya tes semangatnya lagi nih. Siapa kita? Ayo, misalnya tes semangatnya. Siapa kita? Manusia. Manusia. Siapa teladan kita? Kalau misalnya bilang siapa teladan kita? Muhammad Sallallahu Alaihi. Panutan kita? Siapa idola kita? Siapa teladan kita? Muhammad. Emang apa? Siapa Tuhan kita? Siapa idola kita? Nabi Semangatnya sudah, alhamdulillah kita memiliki semangat bahwa teladan kita Rasulullah, panutan kita Rasulullah, dan idol kita Rasulullah kita camkan baik-baik dalam hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke MC Ibu Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rahmat Nanti SPD atas sambutannya. Ya, baik. Tunggu apa yang kalian tunggu ajarannya, yaitu adalah dongeng, ya, dongeng oleh Kak Dwi Cahyadi. Kak Dwi-nya sudah ada belum ya? Kak Dwi sudah ada. Siap, saya sudah hadir. Oh, sudah hadir. Tanya dikit sebelum dimulai. Ya, insya Allah. Saya sudah hadir. Ya, gimana kabar Kak Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Nah, Kak Dwi, Amin. udah berapa lama nih jadi pendongeng? Saya dari tahun 2006. Jadi Dari sudah tahun lebih dari 2006. Udah berapa tahun? tuh? Dari 15 ya? 15 tahun ya, insya Allah. 15 tahun ya, udah cukup lama ya. Apa tuh Pak Kak motivasinya? Kenapa pengen jadi pendongeng? Karena Kak Dwi ingin berbagi keceriaan kepada teman-teman semua, kepada anak-anak Indonesia. Terutama ingin berbagi tentang keceriaan, kebaikan, kejujuran, keberanian, dan nilai-nilai yang baik-baik kepada semua anak-anak Indonesia.
Wah, luar biasa ya. Ya, semoga yang diimpikan, yang dicita-citakan Kak Dwi ya, supaya anak-anak Indonesia ceria itu tercapai ya. Nah, buat anak-anak sekalian yang mau ikut jejak Kak Dwi bisa ya berlatih sejak dini ya untuk bisa menjadi pendongeng yang membawa keceriaan ke semua anak-anak Indonesia. Ya. Baik, Kak Dwi, kayaknya anak-anak sudah nggak sabar lagi nih untuk mendengarkan dongeng dari Kak Dwi. Gimana anak-anak, sudah siap? Silakan. Baik, Masya Allah. Ini sudah bisa saya mulai, Ibu? Sudah, ayo langsung Baik, anak-anak bismillahirrahmanirrahim. jangan sabar Kak Dwi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Luar biasa hari ini disaksikan oleh banyak. Ada 311 ya. Ada dari seluruh guru-guru ya, kepala sekolah, panitia, dan dari yayasan juga. Subhanallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan, senantiasa melindungi kita dalam kesehatan, dalam keamanan, dan dalam kegembiraan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Kak Dwi ingin mengucap salam dulu sama teman-teman semua. Karena salam ini adalah salamnya nanti para penghuni surga. Jadi kalau nanti para penghuni surga itu saling mengucap salam tuh sama seperti salam yang akan Kak Dwi sampaikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Terima kasih sudah menjawab salam Kak Dwi. Hari ini Kak Dwi ditemani oleh anak Kak Dwi ini. Panglima. Wah, dia mau ikutan cerita. Duduk yang tertib ya. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Kak Dwi diamanahkan, diminta untuk berbagi cerita buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ceritanya hari ini, sebentar, ini kok ada seperti ini ya. Sebentar, Kak Dwi ingin Oke. Yang ada di tampilan, oke, ini bukan Kak Dwi ya berarti ya. Nah, ini dia. Oke, Masya Allah. Teman-teman semua luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kak Dwi ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk bersolawat. Kita solawat yuk. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Ini ya, sholawat badar ya, teman-teman pasti bisa. 1, 2, 3. Salatullah salamullah bilhadi rasulillah bakli mujahidillah adriya Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, supaya kita semua fokus menyaksikan Kak Dwi akan berkisah kepada teman-teman semua. Kak Dwi punya satu persyaratan. Yang pertama, teman-teman boleh di-mute dulu mic-nya supaya semuanya fokus mendengarkan suara Kak Dwi sehingga nanti tidak ada yang merasa terganggu dengan bicara yang lain. Oke, siap ya? Sekarang hitungan ketiga, semua mic-nya di-mute. Mic-nya dipencet. Hap. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Nah, kalian cukup menjawab dengan angkat tangan kanannya ya. Siap, nanti Kak Dwi akan bertanya. Kalian tidak perlu menjawab, cukup angkat tangannya saja. Coba Kak Dwi mau tanya nih, mau tes dulu. Siapa di sini yang sudah
Oke, siapa yang sudah mandi angkat tangan kanannya? Cukup angkat tangan saja. Masya Allah sudah mandi semua. Siapa yang sudah sikat gigi angkat tangan kanannya? Oh, sudah sikat gigi semua, luar biasa. Siapa yang sudah makan pagi angkat tangan kanannya? Wah, sudah raise hand semuanya, Masya Allah. Siapa yang hari ini tadi pagi sholat subuh angkat tangan kanannya? Oke, semuanya. Siapa yang sudah ngompol angkat tangan kanannya? Ada yang masih ngompol nggak? Kalau ketahuan tuh kalau tadi, wah aku masih ngompol angkat tangannya soalnya nggak sengaja. Baik, siapa di sini yang mau jadi orang hebat? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau jadi orang pintar? Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang terkenal? Siapa yang mau jadi orang hutan? Wah, masih jadi orang hutan. Saya jadi orang hutan, Kak Dwi. Semuanya tetap fokus ya. Oke, sekarang mic-nya di-mute lagi. Kak Dwi ingin mengajak teman-teman untuk semua fokus ya. Siap. Kak Dwi punya lagu, punya permainan supaya teman-teman semuanya bisa fokus. Siap. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Bisa? Oke, kita ulang ya dari awal ya. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Oke, bisa ya? Kita coba sekali lagi. Siap. Tangannya ke atas. Semuanya konsentrasi ya, teman-teman. Siap. Konsentrasi dulu. Kita mulai lagi dari awal. Tangannya ke. Nanti semuanya harus kompak ya, bareng-bareng ya. Siap-siap. Tangannya ke. Kalau nggak kompak nanti kita ulang terus dari awal ya. Siap-siap. Semuanya fokus. Tangannya ke. Jangan ada yang ketawa. Ini semua kita serius. Siap ya. Tangannya ke ayam. Kok jadi ke ayam? Aduh. Ke atas kok jadi ke ayam. Ulang. Konsentrasi. Kak Dwi lagi nggak fokus nih. Siap. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Hap. Oke, siap-siap akan mendengar cerita dari Kak Dwi. Kak Dwi mau tanya dulu, siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan kanannya. Semuanya raise hand. Yang mau masuk surga, angkat tangan kanannya. Kurang semangat nih. Kali lagi, siapa yang mau masuk surga, angkat tangan kanannya. Lebih kompak ya. Siapa yang mau masuk angin, angkat tangan kanannya. Masuk angin. Jangan kalau masuk angin mah. Masuk angin. Masuk surga. Makanya teman-teman kita belajar fokus ya. Baik nih pagi-pagi soalnya supaya nggak ngantuk, supaya teman-teman tetap fokus. Masih ngantuk kali Kak Dwi. Masya Allah. Ya, pokoknya kita semuanya pengen masuk surga. Kenapa? Karena kalau kita masuk surga, insya Allah nanti ketemu sama Rasulullah. Amin. Karena semuanya pasti pengen ketemu sama Rasulullah. Nah, Kak Dwi mau tanya dulu nih sama teman-teman. Cukup angkat tangan kanannya ya. Siapa yang rajin baca Al-Quran? Angkat tangan kanannya. Nah, semuanya rajin baca Al-Quran. Keren. Kak Dwi mau kasih tahu ya. Ternyata Al-Quran itu istimewa. Kenapa? Al-Quran itu menceritakan banyak hal. Termasuk juga Al-Quran menceritakan tentang binatang-binatang. Oh, ada binatang-binatang juga kesayangan Rasulullah. Tahu nggak? Bahkan ada nama surat yang artinya nama binatang. Iya beneran. Misalnya surat apa? Surat Al-Fil. Wah, surat Al-Fil itu artinya apa? Pasukan bergajah. Banyak. Nah, selain surat Al-Fil, ada lagi nama surat yang artinya nama binatang. Misalnya surat apa? Surat Al-Ankabut. Tahu nggak Al-Ankabut artinya apa? Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Masya Allah. Tadi yang pertama surat Al-Fil artinya gajah. Yang kedua Al-Ankabut artinya laba-laba. Ada lagi surat yang paling panjang di dalam Al-Quran namanya Al-Baqarah. Tahu nggak Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah itu artinya sapi. Sapi betina. Tuh ada 3 surat yang artinya nama binatang. Ada lagi surat An-Nahl. Tahu nggak An-Nahl artinya apa? Bukan nyamuk. Dia suka hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Namanya lebah. Surat apa tadi? An-Nahl. Al-Fil gajah. Al-Baqarah sapi betina. Al-Ankabut laba-laba. An-Nahl lebah. Ada lagi An-Naml. Kalau tadi kan gajah besar. An-Naml semut kecil. An-Naml surat apa? An-Naml kecil. Bahkan di Quran surat An-Naml itu diceritakan tentang semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Wah keren banget. Satu lagi nih.
Suratnya ada di dalam juz 30, tapi bukan surat Al-Fil. Dia nama binatang. Binatangnya suaranya kayak gini. Surat apakah itu? Surat Al-Adiyat, artinya kuda perang. Tuh, ada 6 surat teman-teman. 6 surat yang artinya nama binatang, yang mudah-mudahan bisa kita hafal ya. Surat apa aja tadi? 6 surat. Surat Al-Fil, artinya gajah. Surat Al-Baqarah, sapi betina. Surat Al-Ankabut, laba-laba. Surat An-Nahl, lebah. Surat An-Naml, semut. Surat apa tadi yang terakhir? Surat Al-Adiyat. Suratnya pendek, ada di dalam juz 30. Masya Allah. Itu kita gampang banget menghafal nama surat ya. Kita sudah hafal 6 surat tuh. Ada lagi nama-nama surat yang artinya nama Nabi. Surat apa aja ya? Surat nama Nabi dan Rasul kan ada 25 ya. Tapi ada 6 Nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nama surat. Misalnya surat apa? Surat Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim. Surat Nuh. Ada Nabi Nuh. Surat apa lagi? Surat Hud. Ada Nabi Hud. Masya Allah. Ada surat Yunus. Nabi Yunus. Ada surat Muhammad. Nabi Muhammad. Dan yang terakhir surat apa? Surat Yusuf. Masya Allah. Tuh ada 6 surat yang mudah kita hafal. Karena nama surat itu adalah nama nabi-nabi utusan Allah. Tapi nggak semua 25 nabi dijadikan nama surat. Hanya 6. Ada nggak surat Musa? Nggak ada. Surat Adam? Nggak ada. Surat Isa? Nggak ada. Adanya cuma 6 surat tadi saja. Karena di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 114 surat. Terdiri dari 30 juz. Siapa di sini yang rajin baca Al-Quran? Coba angkat tangan kanannya. Kami pengen tahu nih, anak-anak SD IPA Syakirin semuanya rajin baca Al-Quran. Berarti mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Siap? Kak Dwi ingin mengajak kepada teman-teman semua. Kak Dwi hari ini nggak sendiri, karena Kak Dwi hari ini ditemani selain tadi sama anak Kak Dwi namanya Panglima. Ada lagi teman Kak Dwi nih. Kita sapa dulu ya. Namanya Moki. Siapa namanya? Siapa Panglima namanya? Moki. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Moki. Apalagi hari ini kita akan menyambut sebuah peringatan tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Moki, Mokinya di mana? Sebentar ya. Aku cari sebelah sini dulu. Moki, kamu di mana? Loh, aku cari sebelah sini nggak ada. Oh, mungkin di atas. Soalnya dia suka memanjat pohon, teman-teman. Moki, Moki, kamu di mana? Hah, teman-teman, Mokinya sudah datang belum? Sudah ya? Kok aku nggak ngeliat? Ada di mana Mokinya? Oh, jangan-jangan di bawah. Sebentar, aku lihat di bawah dulu ya. Moki. Ah, teman-teman, Mokinya sudah datang ya? Sebentar. Tadi di sini nggak ada, sini nggak ada. Oh, aku cari di sini dulu ya. Moki, kamu ada? Iya, Mokinya ada di sini. Moki. Ya. Hari ini Kak Dwi senang sekali bisa bertemu sama teman-teman semua. Iya. Nah, aku tadi udah mengucap salam buat teman-teman semua di sini SD IPA Syakirin. Moki sekarang mengucap salam. Salam. Masa pendek banget. Salam itu mengucap salam itu seperti ini, minimal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dijawab, Kak Dwi lagi mencontohkan buat teman-teman semua. Hah? Iya, Kak Dwi lagi mencontohkan. Sekarang Moki yang mengucap salam. Bisa nggak? Bisa. Oke, coba. Mengucap salam. Salam. Pendek banget. Mengucap salam itu minimal sependek-pendeknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dijawab. Terus? Ya udah, nanti pasti teman-teman akan menjawab. Walaupun nggak kedengaran ya karena mic-nya di mute, tapi Kak Dwi sama Moki nanti bisa lihat bibir mereka pasti bergerak menjawab salam. Gitu ya? Iya. Gitu. Iya gitu. Ini kan semuanya teman-teman. Oh, teman-teman. Bukan teman-temin, teman-teman. Teman-teman. Bukan. Sebentar. Namanya semuanya di sini teman-teman. Iya, teman-teman. Bukan teman-temin. Nih coba. Teman-teman. Teman-teman. Bukan teman-temin. Man. Teman-teman.
teman-teman. Teman-teman lagi, teman-teman lagi. Duh, lucu Moki nih. Hari ini Kak Dwi mau bercerita. Terus, Iya, kamu kan belum mengucap salam. Assalamualaikum. Ya, minimal kayak gitu. Tapi harusnya yang panjang ya, karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Enggak, Itu doa tahu? doa, Iya, doa. doa, Iya, doa. doa mau makan. Bukan doa mau makan. Assalamualaikum itu artinya keselamatan untuk kamu. Terus, Warahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. terus, Wabarakatuh, keberkahan. Ya kan teman-teman? Gitu Moki. oh gitu. Iya, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh ada 3 doa yang kita sampaikan kepada teman kita kalau kita mengucap salam kepada mereka. Wah, hebat. Iya, hebat. Makanya salam itu adalah bahasa penghuni surga. Maksudnya kalau mereka menyapa, mereka pasti menjawab dan mengucapkan salam. Gitu ya. Iya, hari ini Kak Dwi mau berbagi cerita sama teman-teman. Terus, Kamu mau dengerin cerita? nyanyi. Malah nyanyi. Ini Kak Dwi mau bercerita. Kamu mau ikut dengerin nggak? Enggak, Kenapa? aku kan mau nyanyi. Emang Moki mau nyanyi lagu apa? Sayang ibu. Emang Moki punya ibu? Punya Nama ibunya siapa? ibu monyet. Nama ibunya ibu monyet. Ya iyalah, masa ibu gajah? Aku nyanyi sekarang. Ya. Kayak gimana lagunya? Gini. Ya, siap. Satu-satu, aku sayang ibu. Oh, aku tahu lagunya. Dengerin, Ya, aku dengerin. Ya, aku dengerin. Tidak berbicara. dengerin dulu ya. Ya. Teman-teman juga dengerin. Satu-satu, aku sayang ibu. Doa-doa, juga sayang ibu. Kok begitu? Dengerin dulu. Iya, aku dengerin dulu. Tapi kok aneh lagunya? Dengerin. Ya, aku dengerin. Satu-satu, aku sayang ibu. Doa-doa, juga sayang ibu. Tiga-tiga, tetap sayang ibu. Satu, dua, tiga, sayang ibu-ibu. Masa saya ibu-ibu? Enggak boleh begitu. Kan lagunya satu-satu aku sayang ibu. Kamu punya ibu kan? Punya, Punya ayah? punya. Punya adik kakak? Enggak, Oh, enggak. Jadi kamu anak sendirian. sendirian. Moki mau gak jadi anak soleh? Nggak mau, Loh, kok nggak mau? Jadi anak pinter? nggak mau, Jadi anak hebat? nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku kan anak monyet. Iya, dia anak maunya teman-teman. Masya Allah. Udah, Moki hari ini Kak Dwi mau berbagi cerita nih sama teman-teman semua. Kamu mau ikut dengerin nggak? Mau. Ya, kamu udah duduknya di depan laptop Kak Dwi ya. Oke, Jangan ganggu loh. nggak ganggu. Ya, siap. Teman-teman, Mokinya mau nyaksikan juga cerita bersama Kak Dwi. Oke. Nah, teman-teman semua, luar biasa. Kak Dwi mau tanya sama teman-teman semua di sini. Nanti cukup teman-teman menjawab melalui angkat tangan kanannya ya. Siap. Kita main konsentrasi dulu ya. Coba angkat tangan kanannya semuanya. Siap, tangan kanannya diangkat ke atas. Kita akan latihan konsentrasi. Siap ya. Ikutin apa yang Kak Dwi sampaikan. Semuanya konsentrasi. Tangannya sekarang taruh di kepala. Hap. Tangannya sekarang taruh di hidung. Hap. Tangannya taruh di pipi. Hap. Tangannya taruh di dagu. Hap. Di kepala. Di hidung. Di pipi. Di dagu. Di hidung. Nah, siapa yang hidungnya di kepala? Salah. Konsentrasi, fokus, ulang lagi. Tangan di kepala, hap. Tangan di hidung. Tangan di pipi. Tangan di dagu. Kepala, hidung, pipi, dagu. Kepala, hidung, pipi, dagu, hidung. Siapa yang hidungnya di kepala? Masih ada yang salah. Masya Allah. Baik teman-teman semua, luar biasa. Kak Dwi ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua tentang Rasulullah. Tapi waktunya cuma sebentar. Kak Dwi akan pilih nanti beberapa bagian peristiwa yang menurut Kak Dwi penting buat teman-teman semua ketahui. Ya. Nah, teman-teman semua, tentu teman-teman tahu ketika Rasulullah diangkat, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu diawali bertemu dengan apa?
dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah dulu tuh suka sekali pergi ke atas bukit, ke atas gunung yang disebut dengan Jabal Nur. Di sana ada sebuah gua, di atas gunung itu ada sebuah gua, dan Rasulullah suka merenung, suka menyendiri di dalam gua yang ada di atas bukit itu. Pengen tahu nggak? Guanya itu ada di sebelumnya nama guanya namanya Gua Hiro ya teman-teman semua, di mana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, Kak Dwi ingin kasih tahu sama teman-teman semua, letak Gua Hiro itu ada di mana ya? Letak Gua Hiro itu kan teman-teman ada di luar kota Mekah. Rasulullah tinggal di kota Mekah waktu itu. Nah, itu tempatnya tinggi sekali. Nah, ini teman-teman lihat nggak? Di samping Kak Dwi ada gunung tuh. Ini bangunan ini nih. Ini dari kota Mekah. Nah, Gua Hiro-nya itu ada di sini nih. Yang paling tinggi nih, di sini. Kelihatan kan? Ada di sini nih yang paling tinggi. Itu guanya. Nah, jadi teman-teman bayangkan Rasulullah itu suka menyendiri dari kota Mekah naik ke atas bukit, naik ke atas gunung ke tempatnya tinggi. Dulu belum ada motor, belum ada mobil. Jadi jalan kaki naik ke atas bukit yang paling tinggi ini nih. Di sini nih. Namanya Jabal Nur. Di atasnya itu ada gua. Nah, guanya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari luar seperti ini. Nah, ini dia nih. Nih guanya nih, kecil ya guanya ya. Nah, nih guanya nih, ada tulisan di sini. Gua Hiro. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat bisa umroh, bisa pergi haji, nanti bisa merasakan bagaimana Rasulullah dari kota Makkah ke atas gunung yang tadi tuh, gunung yang ini nih. Tempatnya tinggi banget kan ya. Kemudian nanti di atas sana tuh ada sebuah gua. Nih kelihatan dari luarnya nih. Kecil. Terus bagaimana penampakan di dalamnya? Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, ini di dalamnya kayak gini nih. Jadi kalau tadi dari luar, ya dari luar nih, ini dari dalam. Jadi tempatnya sangat sempit. Rasulullah suka menyendiri di sana. Di gua itu. Dari atas Gua Hiro ini, ke bawah itu teman-teman terlihat bagaimana kota Makkah. Nah, teman-teman, suatu ketika Rasulullah seperti biasa menyendiri dan berdiam diri di dalam gua ini, di dalam Gua Hiro ini. Tiba-tiba suatu malam Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah sebelumnya belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Rasulullah ketakutan luar biasa, teman-teman. Sampai-sampai ketika malaikat Jibril itu menampakkan dirinya, kemudian menampilkan sebuah tulisan, menampilkan sebuah cuplikan potongan ayat Al-Quran surat Al-Alaq. Kak Dwi lihat Al-Quran dulu supaya nggak salah ya. Teman-teman yang punya Al-Quran boleh juga dilihat di rumahnya. Surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq itu ketika itu malaikat selain menampilkan bentuk aslinya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah merasa ketakutan teman-teman, karena Rasulullah belum pernah ketemu sama malaikat Jibril. Kemudian dibaca oleh, jadi malaikat Jibril itu menampakkan sebuah tulisan, surat Al-Alaq, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teman-teman, ada tulisan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk membaca tulisan yang ditampilkan oleh malaikat Jibril. Iqra. Terus teman-teman, Rasulullah kan tidak bisa membaca ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil bergetar, "Wahai, aku tidak bisa membaca." Tiba-tiba malaikat Jibril itu teman-teman mendekat memeluk Rasulullah dengan kuat sampai Rasulullah gak bisa bernafas. Kemudian dilepaskan, malaikat Jibril perintahkan lagi, Iqra. Rasulullah bilang sambil terengah-engah, Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril sampai Rasulullah gak bisa napas, teman-teman. Dilepaskan lagi, malaikat Jibril perintahkan, Iqra. Rasulullah bilang, aku tidak bisa membaca. Maka kemudian malaikat Jibril itu membacakan, diikuti oleh Nabi Muhammad. Surat Al-Alaq ayat 1-5, teman-teman. Setelah itu, malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah sendirian di Gua Hiro itu. Setelah itu, teman-teman, karena Rasulullah tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril,
Begitu malaikat Jibril itu pergi, Rasulullah langsung keluar, kemudian lari meninggalkan gua itu. Bayangkan teman-teman tadi ya, bukitnya tuh, gunungnya tinggi sekali. Di atas ini nih, ya. Rasulullah keluar dari gua, kemudian berlari terus menuruni bukit yang terjal menuju kota Mekah. Kemudian kemana teman-teman? Pergi ke rumahnya. Rasulullah ketakutan luar biasa. Bahkan Rasulullah mengira itu adalah jin penunggu gunung yang akan mengganggu dirinya. Maka kemudian begitu sampai rumah, Rasulullah ketakutan luar biasa. Dia berkata kepada istrinya, selimuti aku. Jadi Rasulullah itu menggigil kedinginan, teman-teman. Badannya demam. Kemudian oleh istrinya, Bunda Khadijah, Rasulullah diselimuti. Rasulullah ketakutan luar biasa sampai istrinya, Bunda Khadijah, merasa kaget. Wahai suamiku, apa yang terjadi denganmu? Kata Rasulullah, aku bertemu dengan makhluk yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Jangan-jangan itu adalah jin penunggu gunung. Apa kata Bunda Khadijah? Tidak mungkin ada jin yang akan mengganggu dirimu. Karena engkau adalah orang yang baik di kota Mekah. Engkau adalah orang yang jujur. Engkau adalah orang yang suka tersenyum. Engkau adalah orang yang sangat ramah kepada siapapun. Semua penduduk Mekah sangat mencintaimu. Maka tidak mungkin ada jin yang akan mengganggu dirimu. Maka teman-teman, ketika Rasulullah sudah diselimuti kemudian tertidur, Bunda Khadijah bertanya dengan salah seorang pendeta, seorang rahib di kota Mekah. Namanya Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Suamimu, Muhammad, telah didatangi oleh malaikat Jibril yang dulu pernah mendatangi para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Kelak suamimu akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ternyata Waraqah bin Naufal ini walaupun seorang pendeta, walaupun seorang rahib, dia pengikut ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu ciri-ciri malaikat Jibril itu. Teman-teman, sejak saat itu Rasulullah resmi diangkat menjadi nabi utusan Allah dan akan menyampaikan Islam kepada seluruh penduduk kota Makkah. Tapi tahu nggak teman-teman yang masuk Islam pertama kali siapa? Setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya Bunda Khadijah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus siapa lagi? Dia adalah Ali bin Abu Thalib. Waktu itu umurnya masih 9 tahun atau 10 tahun. Dia tinggal bersama Rasulullah. Ali bin Abu Thalib masih kecil sudah mengerti bahwa yang Rasulullah bawa itu adalah sebuah kebenaran, sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi teman-teman? Ada lagi namanya Zaid bin Harisah. Siapakah Zaid bin Harisah? Dia adalah anak angkatnya Rasulullah. Dia juga masuk Islam. Jadi ada 3 orang di rumah Rasulullah yang kemudian menjadi pemeluk Islam yang pertama kali. Masya Allah. Ada gak yang lain? Ada. Siapakah dia? Dia adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Teman-teman tahu siapa sahabat dekatnya Rasulullah? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bahkan teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ini yang dulu menemani Rasulullah ketika hijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Tahu nggak teman-teman? Kenapa Rasulullah dan kaum muslimin meninggalkan kota Mekah? Kemudian tinggal di negeri, di kota Madinah. Waktu itu namanya masih Yasrib, bukan kota Madinah. Kota Yasrib. Kenapa Rasulullah dan kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dan pindah ke kota Madinah? Karena di Mekah waktu itu banyak orang-orang yang tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di kota Mekah pada waktu itu mereka banyak orang-orang yang selain menyembah kepada Allah, mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari besi. Bahkan tahu nggak teman-teman, ada patung berhala yang terbuat dari tepung roti. Bisa dimakan dong? Bisa. Kenapa? Karena dulu ada orang
yang dia bikin patung dari roti, teman-teman, dari tepung. Setelah jadi, tiba-tiba dia merasa lapar. Aduh, aku lapar. Hah, patungnya aku makan aja. Patungnya, teman-teman, tangannya dipotek terus dimakan karena terbuat dari tepung roti. Tuh jahiliyahnya orang-orang dahulu. Selain mereka mengenal Allah, mereka juga mengenal namanya berhala-berhala yang terbuat dari patung. Nah, teman-teman, yang Rasulullah ajarkan kepada para penduduk kota Makkah adalah menyembah kepada Allah saja. Seluruh patung-patung berhala itu adalah batil. Mereka salah karena mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia yang ada di kota Makkah. Teman-teman tahu, mereka merasa bahwa ketika mereka punya patung berhala itu sudah dari zaman dahulu, dari nenek moyang mereka. Begitu kalau mereka ditanya oleh Rasulullah, sembahlah Allah satu saja. Allah, Allahu Ahad, Allah satu. Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak dicintai, Allah yang berhak dirindukan, dan Allah tempat kita berharap terhadap sesuatu apapun. Berhala-berhala itu mereka tidak memberikan. Bahkan ketika mereka jatuh, mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oh, teman-teman, orang-orang dari kota Mekah ini mereka marah. Kenapa? Mereka merasa Tuhannya banyak, sementara Muhammad Tuhannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada teman-teman, karena nih, kenapa Rasulullah dan kaum muslimin disuruh meninggalkan kota Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu itu orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin pada waktu itu yang jumlahnya masih sedikit, mereka menyiksa orang-orang yang sudah masuk Islam, terutama dari golongan orang miskin dan mereka dari golongan orang-orang budak. Siapa di antaranya? Ada sahabat Rasulullah namanya Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam, teman-teman. Rambutnya keriting. Saking hitamnya yang putih cuma satu, giginya doang. Dulu Bilal adalah budak dari seorang orang kaya di kota Mekah namanya Umayyah. Bilal masuk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Bilal tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada majikannya kalau dia sudah masuk Islam. Akhirnya ketahuan juga. Dipanggil sama majikannya, namanya Umayyah. Hei Bilal, kamu sudah mengikuti ajaran Muhammad ya? Bilal kaget. Kan Bilal belum pernah menceritakan kepada siapapun. Kok tiba-tiba tuannya, majikannya Umayyah kok bisa tahu? Ayo, tinggalkan agama Muhammad. Masuk lagi ke dalam agama kita. Tuhan kita banyak. Ada berhala-berhala, ada patung-patung. Muhammad Tuhannya cuma satu. Kita Tuhannya banyak. Ayo Bilal, tinggalkan agamanya Muhammad. Ikut kepada ajaran kita. Teman-teman, apa jawaban Bilal bin Rabah? Begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Rasulullah, dia menjawab apa? Ahad. 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 Tahu artinya ahad? Satu. Allah itu satu. Yang berhak disembah itu adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Oh, teman-teman, Umayyah marah. Bilal diseret. Hei, pengawal, seret dia. Ikat kedua tangannya. Ikat kedua kakinya. Galak banget Umayyah ya, teman-teman. Bilal disiksa, teman-teman. Dipecut setiap hari. Tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Permintaan Umayyah cuma satu. Kalau mau lepas dari siksaan, dia harus meninggalkan ajaran Muhammad. Dia harus meninggalkan, dia harus murtad, meninggalkan ajaran Islam, kembali kepada agama sebelumnya. Yang menyembah selain Allah juga menyembah kepada patung-patung berhala. Tapi di setiap disiksa, Bilal cuma mengucapkan apa teman-teman? Ahad, ahad, ahad. Ahad, ahad, ahad. Artinya satu, satu, satu. Allahku satu, Tuhanku satu. Umayyah kesel. Dia bilang gini, hei Bilal, aku sudah capek menyiksamu. Ucapkan saja satu berhala kita yang bernama Hubal. Kalau kamu ucapkan Hubal, kamu bebas dari siksaan. Apa jawab Bilal? Ahad, ahad, ahad. Disiksa lagi teman-teman. Bahkan oleh Umayyah, Bilal itu perutnya ditindih oleh batu yang besar. Sampai Bilal merasa kesakitan. Tapi Bilal cuma mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Hampir-hampir saja Bilal mati, teman-teman. Hampir-hampir saja Bilal itu dibinasakan, dizolimi oleh Umayyah dan para pengawalnya.
Untunglah datang sahabat Rasulullah yang menjadi sahabat terdekat. Siapa dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Hei Umayyah, budakmu yang bernama Bilal itu bisa mati kalau kamu siksa seperti itu. Apa jawab Umayyah? Biarin aja, ini kan budak aku, suka-suka aku. Aku bunuh pun tidak ada yang perlu protes, karena dia adalah milikku. Kamu mau ngapain? Daripada budak yang bernama Bilal itu mati, bagaimana kalau kau jual saja? Aku siap membelinya. Hah? Dijual? Emang ada yang laku? Budak tidak berharga ini tidak berharga. Sebutkan saja jumlahnya. Aku akan membayar. Baiklah. Untuk Bilal, budak yang tidak berguna ini aku jual dengan harga 2 kantong emas. Oh, teman-teman, 2 kantong emas itu mahal sekali. Tapi kata Abu Bakar, aku beli dengan 2 kantung emas. Dibeli oleh Abu Bakar, teman-teman. Bilal ditinggalkan oleh Umayyah dan para pengawalnya. Oleh Abu Bakar, teman-teman. Kedua tangan yang tadi diikat Bilal itu dilepaskan. Kemudian Bilal kesakitan. Kenapa tadi badannya ditindih batu yang besar? Kemudian dipeluk oleh Abu Bakar. Kemudian dibawa ke tengah-tengah kota Mekah. Apa kata Abu Bakar? Mulai hari ini Bilal adalah milikku. Karena aku telah membelinya dari Umayyah. Tapi kalian semua menjadi saksi, Bilal aku merdekakan. Dia bukan lagi sebagai budak. Jadi teman-teman, dulu yang namanya budak itu bisa dijual beli. Jual beli manusia untuk disuruh kerja sekuat mereka. Tapi teman-teman, Abu Bakar ini luar biasa mulia ya. Baik banget. Ringan tangan, suka menolong, suka membantu. Dia tahu Bilal disiksa dan dia adalah budak. Dibeli tadi oleh Abu Bakar dengan harga 2 kantong emas. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Bilal merdeka, bebas. Dia bukan budak lagi. Dia tidak boleh diperjualbelikan karena aku telah membelinya dan telah memerdekakan. Masya Allah, teman-teman. Bilal dari golongan budak sekarang merdeka, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Mungkin kelihatannya jelek ya, tapi di mata Rasulullah Bilal ini adalah sahabat mulia karena dia adalah muazin yang pertama yang mengumandangkan azan untuk memanggil sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah. Tadi yang menyelamatkan Bilal siapa? Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Abu Bakar ini, teman-teman, mendapat posisi kedudukan yang istimewa di mata Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, Abu Bakar ini adalah sahabatku yang paling baik. Sahabatku yang paling dermawan. Bahkan kata Rasulullah, seandainya Allah mengizinkan aku memilih seseorang kekasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Saking apa teman-teman? Saking sayangnya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah ketika meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu pergi meninggalkan kota Mekah, itu mereka meninggalkannya malam hari. Bahkan sebelumnya Rasulullah itu rumahnya dikepung. Jadi Rasulullah kalau keluar dari rumahnya pasti akan dibunuh. Rumah Rasulullah sudah dikepung sama orang-orang kafir, sama orang-orang Quraisy yang mereka tidak ingin Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah. Tapi Allah turunkan pertolongan. Orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah itu semuanya tiba-tiba ngantuk dan mereka tertidur. Mana ada yang ngorok lagi tidurnya? Tahu nggak teman-teman? Rasulullah bilang, waktu itu di dalam rumah ada 2, Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, aku akan pergi. Semua sudah Allah tidurkan mereka yang menjaga-jaga di depan rumahku. Engkau sekarang tidur menggantikan aku di tempat tidurku, dan aku akan keluar bertemu dengan Abu Bakar dan meninggalkan kota Makkah. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah keluar dari rumahnya aman karena semua orang yang mengepung semuanya tertidur. Kemudian bersama Abu Bakar, Rasulullah pergi meninggalkan kota Makkah. Tapi nggak langsung pergi ke kota Yatsrib, teman-teman. Nggak langsung pergi ke kota Madinah. Pergi ke atas bukit dulu. Namanya Bukit Thur. Dan Rasulullah bersembunyi di sana di dalam gua namanya Gua Thur. Jadi naik ke atas bukit nih teman-teman, kurang lebih bukitnya sama seperti tadi itu, terjal. Terus, nah ini guanya nih teman-teman. Kami pengen kasih tahu ya. Gua Thur itu
Beda dengan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro tadi tempat Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, kalau Gua Sur itu adalah, nah ini dia. Nah, ini dia teman-teman, Gua Sur ya. Sama di atas kota di atas bukit juga. Nah, ini kalau yang di belakangnya itu, nah itu mungkin bisa jadi kota Mekah tuh. Ya. Jadi teman-teman, malam hari naik ke atas bukit, Rasulullah sampai kakinya berdarah karena bukitnya itu banyak bebatuan. Banyak batu-batuan. Sampai begitu sudah di depan mulut gua nih teman-teman, sudah di depan mulut ini nih, sudah di depan gua ini, udah mau masuk Rasulullah dicegah sama Abu Bakar. Rasulullah, tunggu dulu. Jangan masuk dulu. Aku mau periksa gua di dalam gua ini aman atau tidak. Maka Abu Bakar masuk, karena malam hari kan gelap. Kemudian Abu Bakar menyalakan api, dilihat di dalam dinding gua itu teman-teman ternyata banyak lubang-lubang yang ada binatang berbisanya. Jadi ada lubang-lubang menjadi sarang binatang berbisa. Mungkin bisa jadi ular, bisa jadi kalajengking, bisa jadi dia itu adalah kelabang atau laba-laba yang mereka tinggal di dalam gua itu. Nah, teman-teman, oleh Abu Bakar karena banyak lubang-lubang itu, kemudian lubang-lubang itu ditutup. Caranya gimana? Abu Bakar punya kain, kemudian kainnya dirobek, digumpal-gumpal, kemudian setiap lubang itu ditutup. Semuanya ditutup. Sampai ketika kainnya sudah habis, Abu Bakar bingung. Ada satu lubang, teman-teman. Ada satu lubang yang belum tertutup. Maka Abu Bakar bingung. Gimana caranya? Aku sudah tidak punya kain lagi. Tahu nggak ditutupnya pakai apa? Ditutupnya pakai jempol kakinya Abu Bakar. Ditutup. Kemudian dari dalam, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, silakan masuk. Guanya sudah aman. Tidak ada lagi binatang berbisa." Rasulullah masuk. Karena malam hari, Rasulullah dan Abu Bakar sudah menaiki bukit dalam keadaan letih, dalam keadaan lelah. Begitu sampai di dalam gua, ternyata guanya sempit. Ini teman-teman lihat nih, guanya sempit tuh. Bahkan kalau sholat mungkin cuma bisa buat 2 orang saja nih ya. Cuman bisa untuk 2 orang saja. Nggak bisa sholatnya bisa 10, nggak bisa. Bahkan mereka nggak bisa berdiri di dalam gua. Ya, ini teman-teman kalau lihat nih ada orang lagi sholat ya. Itu kan dia lagi duduk ya. Jadi nggak bisa berdiri di dalam gua. Saking sempitnya gua itu. Maka begitu Rasulullah masuk, Rasulullah karena keletihan, karena merasa capek, kemudian Rasulullah itu tertidur. Tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Abu Bakar berjaga. Dia memastikan tidak ada yang mengikuti kepergian mereka. Rasulullah tertidur dengan pulas di pahanya Abu Bakar. Tiba-tiba teman-teman, jempol kaki yang tadi menutup jempol kakinya Abu Bakar yang menutup salah satu lubang di dinding gua itu, tiba-tiba disengat binatang berbisa. Entah itu ular, entah itu kalajengking, entah itu kelabang. Itu teman-teman sakitnya luar biasa. Hampir saja Abu Bakar teriak karena merasa sakit. Tapi dia ingat, dia lihat Rasulullah sedang tertidur. Kalau dia teriak, pasti terbangun. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman? Abu Bakar menggigit bibirnya dan merasakan sakit luar biasa. Sampai Abu Bakar menangis, meneteskan air mata, dan tetesan air matanya itu mengenai pipi Rasulullah yang sedang tertidur. Rasulullah merasa pipinya kejatuhan sesuatu, Rasulullah langsung bangun dan melihat Abu Bakar mukanya sudah merah, matanya berair, dan merasa kesakitan luar biasa. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa yang terjadi denganmu?" Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kakiku disengat binatang berbisa." Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Kata Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? "Ya Rasulullah, aku tidak tega mengganggu istirahatmu. Engkau sedang tertidur, aku tidak mau berteriak, aku tidak mau membangunkanmu karena engkau sedang tertidur dengan pulas. Biar tidak apa-apa aku disengat oleh binatang berbisa, tidak apa-apa aku terluka, asalkan bukan engkau yang terluka, wahai Rasulullah." Teman-teman, begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak rela Rasulullah sedang tidur pulas terbangun. Rasulullah, teman-teman, langsung memeluk Abu Bakar. Kemudian
mencari mana jempol kakimu yang tersengat binatang berbisa. Sama Rasulullah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melalui ludahnya teman-teman diusap lukanya Abu Bakar As-Siddiq, langsung sembuh. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, begitu cintanya Abu Bakar, dia tidak rela Rasulullah terbangun dari tidurnya yang sedang istirahat. Keesokan harinya ternyata orang-orang di kota Mekah kaget karena begitu mereka masuk ke dalam rumahnya Rasulullah nggak ada. Adanya siapa tadi? Ali bin Abu Thalib. Abu Jahal yang memimpin rombongan itu, teman-teman. Dia langsung teriak-teriak membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad? Akan aku berikan hadiah 100 ekor kuda. Kata Abu Jahal, teman-teman. Yang bisa menangkap Muhammad akan mendapatkan 100 ekor kuda. Wah, teman-teman, semuanya tuh orang-orang di kota Makkah yang mereka sangat membenci Rasulullah. Mereka berlomba-lomba untuk mencari Muhammad Rasulullah. Sampai di antara mereka, ada yang naik ke atas bukit Sur. Oh, teman-teman, Masya Allah. Abu Bakar sudah merasa ketakutan. Karena rombongan yang mencari Muhammad yang ingin mendapatkan hadiah 100 ekor kuda itu semakin dekat dengan gua di mana mereka sedang bersembunyi. Sampai-sampai, teman-teman, Abu Bakar itu ketakutan luar biasa. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang jahat itu sudah di depan mulut gua. Kalau seandainya mereka menunduk melihat ke bawah, pasti kita akan terlihat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah, teman-teman? Sambil berbisik kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, diam. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita dan akan mengirimkan bantuan untuk kita. Teman-teman, ternyata orang-orang kafir yang mencari Rasulullah di depan mulut gue itu, mereka nggak tahu kalau mereka ada Rasulullah di dalam. Tapi ternyata, kenapa mereka nggak masuk? Padahal di antara mereka udah bilang, ini dia pasti ada di dalam. Aku melihat jejak kakinya. Tuh, masuk ke dalam gua. Kata teman yang lain, tidak mungkin. Di depan mulut gua. Ternyata teman, di depan mulut gua itu ada sarang laba-laba yang membuat sarang. Kata temannya yang satu lagi, tidak mungkin ada orang di dalam gua itu. Kalau ada pasti sarang laba-labanya sudah rusak. Tapi ini jejak kakinya masuk ke dalam, Tuan. Tidak mungkin. Ayo kita pergi tinggalkan tempat ini. Akhirnya mereka tidak jadi masuk ke dalam gua itu. Pertolongan Allah melalui siapa tadi? Laba-laba yang membuat sarang. Rasulullah dan Abu Bakar selamat, teman-teman. Padahal kalau kata Abu Bakar tadi, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di kota, di Gua Thur. La haula wala quwata illa billah. Allah tolong mereka. Siapa di sini yang mau ketemu sama Rasulullah? Angkat tangan kalian coba. Wah, semuanya pengen ketemu Rasulullah. Siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Siapa di sini yang mau ketemu sama Rasulullah di surga? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, satu lagi nih. Tadi mau ceritakan kepada kalian tentang Rasulullah yang sayang sama anak-anak. Ini semuanya anak-anak semua kan? Pengen nggak disayang sama Rasulullah? Kalau pengen mau disayang Rasulullah, coba angkat tangan kanannya. Nah, teman-teman. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, waktu itu adalah hari raya Idul Fitri. Rasulullah ingin melakukan sholat Idul Fitri di lapangan bersama para sahabat dan kaum muslimin di kota Madinah. Tiba-tiba ketika Rasulullah keluar rumah, ketika semua orang bergembira, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara tangisan anak kecil. Rasulullah kaget. Kok ada suara tangisan anak kecil? Bukankah hari ini hari raya? Bukankah hari ini semua orang bergembira? Tapi kenapa ada yang bersedih? Rasulullah mencari asal suara tangisan itu. Ternyata ada anak kecil, teman-teman, di pinggir lapangan sedang main pasir. Sambil main pasir. Sambil nangis. Main pasir. Rasulullah kaget. Rasulullah datangi anak tadi. Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Aku lagi sedih. Kenapa bersedih? Soalnya ayahku udah meninggal dunia. Aku anak yatim. Oh, anak yatim. Kenapa ayahmu meninggal dunia? Dia pergi bersama Rasulullah. Jadi anak kecil ini nggak tahu kalau yang datang itu adalah Rasulullah.
Ayahku meninggal ikut bersama Rasulullah pergi berjihad dan meninggal dunia. Aku sekarang menjadi anak yatim. Tenang anak kecil. Kemana ibumu? Ibuku pergi belum pulang. Oh, kamu sudah mandi? Belum. Belum mandi sudah berapa lama? 3 minggu. Hah? Teman-teman 3 minggu belum mandi. Pasti badannya bau asem. Pasti badannya bau, teman-teman. Tapi Rasulullah sayang sama anak kecil ini. Dia bilang gini sama anak kecil ini. Wahai anak kecil, mari ikut bersamaku. Kamu boleh panggil aku ayah. Kamu siapa? Dia nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah karena emang belum pernah ketemu. Panggil aku ayah, kau boleh mandi di rumahku, nanti pakai pakaian yang bagus. Emang bisa? Bisa, ikut bersamaku. Sama Rasulullah anak kecil itu dibawa pulang. Sampai di rumah bertemu dengan istrinya, Bunda Aisyah. Kemudian anak itu mandi, teman-teman, bersih. Diberikan pakaian terbaik oleh Rasulullah. Ketika sudah mandi, ketika sudah pakai baju yang bagus, ketika badannya sudah wangi, teman-teman, anak itu bertanya, Kalian ini siapa? Engkau siapa yang telah menolong aku? aku adalah Muhammad. Muhammad bin Abdullah, dan aku tidak suka ada anak kecil yang bersedih. Aku ingin dia bergembira karena ini adalah hari raya. Anak itu kaget, teman-teman, karena yang mengajak ke rumahnya adalah Rasulullah. Jadi engkau adalah Muhammad Rasulullah. Ya, akulah Muhammad Rasulullah. Aku boleh peluk? Boleh. Dipeluk sama anak kecil itu, teman-teman. Rasulullah juga peluk dengan kasih sayang. Anak kecil yang tadinya bersedih, sekarang dia tersenyum, dia senang, gembira. Dia bilang sama Rasulullah, Wahai Muhammad Rasulullah. jangan panggil aku Muhammad Rasulullah. Panggil aku ayah. Iya ayah Rasulullah. Ayah saja, nggak usah pakai Rasulullah. Iya ayah. Aku boleh pergi bermain bersama teman-teman. Boleh, tapi syaratnya engkau tidak boleh bersedih lagi, tidak boleh menangis lagi. Iya. Aku cium tangan. Ibunda Aisyah, cium tangan. Cium tangan, teman-teman. Terus dia pamit keluar ingin bermain bersama teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil itu lari keluar. Dia bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman. Hampir aja kesandung. Larinya cepet banget sih. Begitu ketemu sama teman-temannya, dia cerita. Tahu nggak? Aku sekarang nggak sedih lagi. Kenapa nggak sedih lagi? Iya, kenapa? Soalnya aku sudah punya ayah baru dan tinggal bersama beliau, punya ibu baru, dan aku tidak bersedih lagi. Ayah baru. Ibu baru? Emang siapa ayahmu? Ayahku yang menjadi ayah angkatku adalah Muhammad Rasulullah. Oh. Teman-temannya semua kaget, teman-teman. Ternyata anak itu sekarang tinggal bersama Rasulullah di rumahnya. Mereka ngiri. Mereka berharap mereka juga bisa tinggal bersama Rasulullah. Tuh teman-teman, Rasulullah sayang sama anak-anak, khususnya kepada anak yatim. Sampai Rasulullah bilang kepada seluruh sahabatnya, aku nanti di surga bersama orang-orang yang menyayangi anak yatim itu sedekat 2 jari ini. Coba teman-teman tangannya begini deh, coba. Tangannya begini deh. Ini ada jari telunjuk, ada jari tengah. Kata Rasulullah, nanti aku di surga akan sedekat 2 jari ini. Ini kan dekat banget ya teman-teman. 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Siapakah yang berdekatan dengan Rasulullah di surga? Kata Rasulullah, yang menyayangi anak yatim. Jadi teman-teman, kalau kalian punya teman, dia tidak punya ayah karena sudah meninggal dunia, nggak boleh dimusuhin, harus disayang. Kalau dia minta pertolongan, kita tolongin. Kalau dia belum makan, kita beri makan. Karena nanti yang menyayangi anak yatim nanti akan tinggal bersama Rasulullah. Sedekat 2 jari ini. Coba tangannya gimana? 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah, angkat tangan kanannya. Siapa yang mau tinggal bersama Rasulullah, angkat tangan kanannya. Siapa yang mau tinggal bertetangga dengan Rasulullah di surga, angkat tangan kanannya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman, terakhir Kak Dwi ingin mengajak kepada teman-teman semua dari SDIT Asyakirin, yuk kita bersolawat, berbanyak-banyak solawat, supaya nanti kita dikenali oleh Rasulullah. Bisa ya? Baca solawat Badar. 1, 2, 3.
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, Kak Dwi sebenarnya ingin bercerita lagi tentang Rasulullah yang mulia. Tapi waktunya sudah lewat. Masya Allah teman-teman, lain waktu nanti kita akan berbagi cerita. Mudah-mudahan suatu saat nanti Kak Dwi akan bisa bersilaturahim bertemu dengan kalian semua. Kalau sekarang kan secara online. Mudah-mudahan nanti Kak Dwi bisa berkunjung ke sekolah kalian dan kita bisa berbagi cerita tentang Rasulullah lagi. Mau ya? Siapa yang mau angkat tangan kanannya? Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimakkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dwi untuk Terima kasih Kak Dwi untuk dongengnya ya. Dongengnya tadi gimana anak-anak? Seru ya? Ya, seru tadi ada yang lucu-lucu. Itulah cerita tentang Rasulullah suri tauladan kita semua. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya, baik. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu doa, ya, di mana doa bersama pada peringatan Maulid Nabi ini akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Isnaini SPDI. Kepada Bapak Ahmad Isnaini SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Levi, teman-teman sekalian. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita akhiri acara kita ini dengan doa. Silakan kalian mengaminkannya ya. 200. Jadi di mute. Satu lagi. Jadi 200. Mute ya. Sepertinya belum terdengar ini. Pak Isna ini doanya. Di mute Pak tadi. Oh, coba ya, oke. Baik, mari anak-anak sekalian kita doa bersama. Kalian cukup mengaminkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسي وأهلي ومن الماء البريد. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Engkau, ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Rasul Engkau, Nabi kami, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta itu, tumbuhkan semangat kami dalam belajar, ya Allah. Tumbuhkan semangat kami di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Tumbuhkan semangat kami di dalam menjalankan ibadah kepada Engkau, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami hati yang selamat. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih, kami dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang solehin dan solehat. Jadikan kami generasi-generasi yang solehin dan solehat. Jadikan kami hamba-hambamu yang selamat. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, jauhilah kami dari segala fitnah dan musibah. Jauhilah kami dari segala penyakit-penyakit yang mewabah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Terima kasih. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Ismaili. Ya, akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara penutup, ya, acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya secara pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara peringatan Maulid Nabi 2021 ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ada Fahri, ada Amara, ada Dewi Sana, ada Amara, ada semuanya. Dadah Amara. Udah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Ada Fahri. Assalamualaikum Walafi. Waalaikumsalam. Dadah Amara. Ayuma, dadah Dadah Fahri. Dadah Ayuma. Dadah Ayuma. Dadah Sultan. Dadah Jenara. Dadah Fahri. Dadah Maudia. Fahri ramah juga. Nenek, masa ada yang namanya Fahri juga? Tapi Fahrinya ramah banget. Tapi dia kelas
berapa? Kelas 1A. Dulunya Alif tuh. Dulunya Alif belum endot. A.